Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai transformasi yang ada di mata kuliah geometri transformasi ya. Nah, transformasi sangat erat kaitannya dengan fungsi. Apa itu fungsi? Fungsi adalah relasi A ke B yang menghubungkan setiap anggota A ke tempat satu anggota B. A dan B adalah himpunan tak kosong. Fungsi ada 3 macam, yaitu fungsi surjektif, fungsi injektif, fungsi bijektif. Definisi jika dituliskan notasi matematikanya seperti berikut. Kalau dibaca definisinya, fungsi surjektif yaitu untuk setiap peta di B ada prapeta di A. Sedemikian hingga peta merupakan hasil pemetaan dari prapeta fungsi X. Definisi fungsi injektif. Setiap dua prapeta berbeda, maka memiliki dua peta yang berbeda pula. Jika peta sama, maka prapeta juga sama. Untuk fungsi bijektif, yaitu gabungan dari fungsi surjektif dan injektif. Seperti itu. Nah, apa itu transformasi? Transformasi pada suatu bidang V adalah suatu fungsi bijektif dengan daerah asal dan daerah hasil di V. Definisi notasi matematikanya seperti berikut. Di situ P dan Q-nya sebuah titik atau garis ya. Dalam transformasi dikenal beberapa istilah, diantaranya yaitu titik tetap. Apa itu titik tetap? Yaitu titik yang bertahan pada F. Apa itu garis tetap? Yaitu garis yang bertahan pada F. F mempertahankan titik atau garis. Suatu sifat bertahan terhadap suatu transformasi bila sifat tersebut berlaku pada unsur. Unsur yang dimaksud yaitu titik dan garis beserta hasil transformasinya. Seperti itu. Jadi intinya, jika titik ditransformasikan juga akan menjadi titik. Jika garis ditransformasikan hasilnya juga berupa garis. Seperti itu. Nah, masih ada lagi istilah-istilah lainnya. Di antaranya yaitu transformasi I atau identitas. Transformasi identitas. Transformasi identitas mempertahankan semua titik. Jadi, semua titik adalah titik tetap dan semua garis adalah garis tetap. Intinya, biasanya titik atau garis jika ditransformasikan akan menjadi titik atau garisnya sendiri seperti itu, jadi tidak berubah. Ada istilah lain yaitu kolineasi.
Suatu transformasi disebut kolineasi bila hasil transformasi sebuah garis lurus akan berupa garis ragi. Jadi, jika G garis, maka transformasinya atau TG-nya berupa garis yang merupakan himpunan titik P aksen sama dengan TP. P aksen ini hasil transformasinya P ya. Seperti itu. Dengan P terletak pada G. Seperti itu. Nah, uraikan secara tertulis di buku catatan Anda mengenai ilustrasi gambar berikut dengan konsep transformasi yang telah dipahami. Mungkin di stop dulu, di pause dulu videonya, terus dikerjakan. Sudah di play lagi. Jadi di sini di gambar itu ada titik A. Titik A ditransformasikan identitas sehingga tetap di titik A. Kemudian ada titik P. Nah, hasil dari titik P ini di hasil transformasinya di tengah-tengah dari titik A dan titik P, yaitu Q. Titik Q sama dengan TP. Seperti itu. Nah, andaikan A anggota V, ada pemetaan T dengan daerah asal dan daerah hasil juga di V yang didefinisikan sebagai berikut. TA sama dengan A. Apabila P tidak sama dengan A, maka TP sama dengan Q. Dengan Q titik tengah AP. Selidiki apakah T suatu transformasi. Di sini A itu titik, V itu bidang, P, Q itu juga titik, T itu transformasi. Mungkin di pause dulu videonya, dikerjakan dulu. Sudah di play lagi, kita cek jawabannya. Jadi untuk membuktikan apakah transformasi atau bukan, kembali ke definisi transformasi. Transformasi itu fungsi bijektif. Fungsi bijektif definisinya apa? Fungsi subjektif dan injektif. Jadi kita buktikan yang mana dulu? Subjektif dulu ya. Yang pertama jelas, yaitu ambil sembarang titik pada V, yaitu P dan Q anggota V, sehingga P transformasi Q. P titik tengah AP, sehingga terbukti fungsi subjektif. Seperti itu. Untuk membuktikan fungsi injektif, ambil sembarang B dan M anggota V, kemudian andaikan TB sama dengan TM. Karena TB anggota garis AB dan TM anggota garis AM, maka AB dan AM memiliki titik sekutu, yaitu di A. Artinya apa? Garis AB AM berhimpit, sehingga M juga anggota B, B juga anggota AM. Maka B sama dengan AM, sehingga terbukti apa? Injektif. Pembuktian injektif menggunakan definisi yang
kedua. Tadi kan ada dua ya, yang atas sama yang bawah, menggunakan yang bawah. Seperti itu. Jika belum paham, diulang aja videonya. Gitu, semangat. Seperti itu. Nah, sekian video kali ini. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.